Ya, selamat siang, salam sejahtera Great People sekalian. Selamat datang di acara webinar Great Day Connect pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya dengan Dinar yang akan memandu jalannya webinar kita pada hari ini. Nah, sebelum mulai, saya ingin menyapa terlebih dahulu nih Great People yang hadir hari ini. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat. Boleh dibantu di kolom chat jika memang sedang dalam keadaan sehat. Ayo kita semangat untuk hari ini karena kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali nih mengenai Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi untuk topiknya berjudul HR Expert Memahami UU KIA nomor 4 tahun 2024 bagi HR dan perusahaan. Di mana untuk speaker kita pada hari ini kita sudah didampingi dengan Pak Himawan Pramudita selaku CEO dari PT MSDM Indonesia Bisa. Nah, namun sebelum mulai saya akan membacakan rangkaian acara kita pada hari ini, yaitu yang pertama dengan perkenalan mengenai Grid DHR atau perkenalan company profile Grid DHR, lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh pembicara dan juga ditutup dengan sesi tanya jawab. Nah, pada sesi tanya jawab nanti, Great People diperkenankan untuk bertanya melalui kolom Q&A dengan format username, lalu dilanjutkan dengan pertanyaannya ya. Nantinya pertanyaan seputar materi akan dijawab langsung oleh narasumber. Nah, setelah mengikuti webinar ini, Great People yang hadir juga berkesempatan untuk mendapatkan e-certificate yang akan dikirimkan melalui email terdaftar dalam beberapa hari kerja. Jadi dipastikan untuk mengisi datanya pada form surveinya sesuai ya. Dan juga untuk mendapatkan e-certificate ini, Great People dapat mengikuti step-step berikut. Yang pertama, mohon untuk screen capture acara webinar pada hari ini, lalu posting di Instagram masing-masing dengan kesan-kesan mengenai webinarnya. Lalu jangan lupa juga untuk tag Instagram Grid DHR Indonesia. Selain itu diharapkan untuk akunnya tidak di private ya. Dan juga pastikan untuk follow terlebih dahulu Instagram Grid DHR Indonesia. Dan yang terakhir tentunya Grid People diharapkan untuk mengisi survei melalui QR Code yang akan saya bagikan di akhir sesi nanti. Jika ada kendala terkait e-sertifikatnya jangan khawatir, nanti bisa menghubungi saya di nomor 0822 4677 5889. Baik, sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya untuk memberikan informasi sedikit mengenai Grid DHR Indonesia. Jadi Grid DHR Indonesia mungkin bagi Great People yang belum terlalu familiar nih ya, Grid DHR Indonesia merupakan aplikasi HR untuk proses payroll dan juga HR yang terintegrasi. Di mana Grid DHR menyediakan solusi modern dan sederhana untuk membantu Grid Day People sekalian mengurus penggajian, perhitungan pajak, data kehadiran, sampai dengan pengajuan cuti dan juga reimbursement. GitDHR telah memiliki pengalaman lebih dari 21 tahun dan didukung oleh lebih dari 400 tim support. GitDHR saat ini telah dipercaya oleh lebih dari 3.000 perusahaan dan memiliki lebih dari 1 juta pengguna aktif. Baik, sekarang supaya lebih mengenal lagi tentang GitDHR Indonesia, kita akan saksikan video singkat untuk berkenalan lebih jauh. Silakan Pak Himawan, sudah bergabung? Halo, halo, semangat Halo, pagi. semangat. Nah, ini sudah ramai sekali nih Pak Himawan. Hari ini apa kabar? Wih, ada apa ini kok rame-rame? Ini kayaknya tim Pak Himawan semua sih ini rata-rata yang hadir ya. Wah, enggak lah. Dari 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 teman-teman dari Gride juga nih, seru kayaknya nih ya. Oke, Ada ini apa ini? Kadina, ada apa ini? kayaknya hari ini mau bahas yang kemarin baru disahkan nih Pak tentang Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak nih. Yang sempat viral ya. Betul, yang tadinya berapa bulan menjadi berapa bulan nih kayaknya teman-teman udah pada tertarik juga untuk mengetahui lebih lanjut kira-kira implikasinya terhadap perusahaan seperti apa, kemudian juga apa yang perlu HR tahu. Ini udah semuanya udah pada semangat nih Pak untuk mendengarkan Hmm. materinya. Yes, yes, yes. Dan ini sebenarnya materinya eh apa ya? Boleh dibilang seru teman-teman karena memang implementasi di lapangannya masih banyak perbedaan pendapat loh. Ya Bisa biasa lah langsung ya Pak, kita, ada pro kontra itu sudah biasa ya Pak ya. nah itu dia ada pro kontranya itu yang kita akan coba kita bahas hari ini ya, Oke, hari ini boleh. ya. Kalau sudah By siap, the way, teman-teman di sini juga udah pada siap Pak? Ya? by the way, sampai jam berapakah?
Untuk hari ini kita sampai jam 4. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan di akhir sesi seperti biasa kita ada Q&A ya Pak ya. Wah, mantap. Berarti longgar juga waktunya ya. Ya, betul sekali. Siap, 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 siap. Oke, boleh silakan Pak Himawan. Saya serahkan ke Pak Himawan ya. Hai, terima kasih banyak Kak Dina dan halo teman-teman semuanya. Gimana kabarnya siang hari ini? Halo, great people semuanya. Lo. Nyebutnya di sini great people dong. Beda kalau kalau Buriam itu timnya beda lagi di samping ya. Oke, sebentar. Coba saya share screen dulu. Sebentar. Apakah sudah muncul di layar screen-nya? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah. Oke, sudah muncul di layar. Oke, sebentar. Wait. Kok gambarnya jadi begitu ya? Sebentar. Kenapa muka saya jadi hijau? Nah, ini kan lebih enak. Yuk kita mulai sesinya teman-teman di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi luar biasa semuanya. Great people sehari-hari ini. Siang ding ya, siang menjelang sore. Kita ketemu lagi di Great Day Connect. Yang hari ini kita mau diskusi bareng nih teman-teman berkaitan dengan Undang-Undang KIA yang kemarin memang sempat sempat viral ya, sempat viral berkaitan dengan aturan terbaru khususnya mengenai cuti melahirkan bagi karyawan. Nggak usah perkenalan kali ya, mungkin beberapa juga tadi sempat dikenalkan, kita langsung saja. Karena materinya ini cukup panjang, teman-teman. Kalau slide-nya itu ada kurang lebih 40 slide, nanti juga kita akan perlu diskusi. Dan saya mengucapkan dulu terima kasih kepada Grid Day, khususnya di program Grid Day Connect ini ya, teman-teman, sehingga kita bisa berkesempatan untuk diskusi bareng, belajar bareng berkaitan dengan update-update materi seputar HR. Ayo dong, kita coba ucapin terima kasih dong ke Grid Day dong. Terima kasih Grid Day, coba tulis di kolom chat. Terima kasih Grid Day gitu. Mana terima kasihnya mana? Karena luar biasa teman-teman, kita bisa jadi punya kesempatan ya untuk belajar bareng. Nah, gitu. Kalian itu ya anak-anak baik ya, nurut-nurut semuanya ya. Oke, saya sebelum mulai, saya pengen tahu yang hadir di siang hari ini siapa? Apakah kalian teman-teman dari job seeker kah? Mencari kerja? Atau kalian karyawan? Kalau kamu yang karyawan boleh ditulis kamu staff, supervisor, atau manajer. Coba biar karena ini eh, biasa bisa menyesuaikan pemahamannya sampai di level mana teman-teman. Boleh bantu tulis di kolom chat job seeker atau kamu karyawan. Kalau kamu karyawan boleh tulis kamu staff, supervisor, manager atau bahkan director. Boleh bantu teman-teman tulis di kolom chat biar saya coba melihat. Oke, oke. Staff yang mau resign, nggak usah curhat ya. SRBP, oke, oke. HR manager beberapa, manager lumayan beberapa. Staff, supervisor ada, job seeker juga ada. Oke, variasi ya. Kalau gitu mungkin saya gaya bahasanya dibuat middle lah ya, middle nggak terlalu yang jelimet banget atau ya tapi juga nggak terlalu yang santai banget. Mungkin kita buat yang middle. Hari ini oke kebayang kebayang. Thank you teman-teman. Thank you teman-teman untuk responnya. Oke oke. Dan saya juga pengen tahu teman-teman yang hadir hari ini kalian lulusan hukum atau non hukum? Hukum atau non hukum? Oke, banyaknya non hukum ya. Oke, siap. Siap, thank you teman-teman untuk responnya. Sip, berarti bahasanya lebih santai lagi. Padahal kita lagi ini lagi bahas undang-undang. Teman-teman, ada yang tahu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 ini mengatur tentang apa? Coba tulis di kolom chat yang kalian tahu ini tentang apa? Oke, kita pada tahu ya.
Pinter, ini kan pinter. Bagus, 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 bagus. Yes, sesuai dengan apa judul dari undang-undangnya, ini adalah kita nyebutnya biasanya KIA ya, kesejahteraan ibu dan anak. Jadi bukan cuma bahas undang-undang mengenai melahirkannya, bukan. Ya, memang secara umumnya itu, tapi ini berkaitan dengan kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1.000 hari pertama kehidupan. Dan juga bukan nyebutnya Undang-Undang Kesehatan Ibu Anak, karena beberapa ada yang nyebutnya Kesehatan Ibu Anak. Ini juga berbeda, teman-teman. Bukan itu, tapi ini adalah kalau bicara bahasa di undang-undangnya, ini adalah undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak. Oke, coba kita main tebak-tebakan lagi. Menurut kalian, undang-undang KIA ini, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 ini, kira-kira kenapa ya muncul ya? Coba tulis pendapatmu aja. Pendapatnya aja. Kita eh, ngobrol santai teman-teman ya. Kira-kira kenapa? Muncul ini kenapa? Ada apa? Ada apa? Apakah memang karena ada kejadian tertentu, ada sesuatu yang dijagain kah atau ya iseng aja muncul? Kira-kira teman-teman, kira-kira bayangan kalian yang sepanjang pengetahuan kalian kok tiba-tiba ada undang-undang KIA ini eh, mengarah kemana ya? Ada isu apa ya? Coba-coba bantu tulis di kolom chat. Isu stunting. Oke, menarik. Apalagi, apalagi, apalagi teman-teman. Yang lain atau bingung? Nggak tahu. Yang bingung, yang bingung coba tulis bingung. Yang bingung coba tulis bingung. Isu kesehatan pasca melahirkan bisa juga. Oke, banyaknya angka kelahiran. Eh, tapi mungkin tidak dibarengi dengan angka kesejahteraan ibu anak mungkin ya. Lahirannya banyak, tapi kesejahteraannya nggak tahu nih. Kesehatan ibu anaknya juga nggak tahu juga nih. Oke, dan tadi betul yang disampaikan oleh Kak Daniel, bahwa ya kita bisa baca di sini. Nah, teman-teman, kalau kita baca ya, kita pelan-pelan ya. Ini kita belajarnya santai. Kita pelan-pelan. Yang pertama, di bahasa yang muncul dari pemerintah adalah kenapa ini muncul? Pertama, huruf A-nya bahwa memang negara punya kewajiban untuk menjamin kehidupan yang sejahtera, lahir dan batin, sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Itu yang umum, oke. Ya memang itu tugasnya negara, tanggung jawabnya negara. Nah, yang kedua adalah bahwa kesejahteraan ibu dan anak perlu ditingkatkan. Berarti kalau kita lihat di sini, jangan-jangan ada problem nih. Memang kalau di undang-undang tidak bicara angka ya di halaman depan ini ya di menimbang, ini tidak bicara ada angka seperti apa enggak, tapi lebih ke filosofinya bahwa perlu ditingkatkan kesejahteraan ibu anak biar apa? Biar mewujudkan SDM yang unggul. Berarti di sini ada problem ya. Berarti di sini ada problem nih. Apakah memang ada problem saya nggak punya datanya, tapi mungkin memang di sini memunculkan ada problem berkaitan dengan kesejahteraan ibu anak yang berdampak kepada SDM di Indonesia. Oke, itu yang kedua, yang B, ya. Kemudian yang C, pertimbangannya adalah pembangunan SDM yang unggul sangat ditentukan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak khususnya di fase 1.000 hari pertama. Jadi pemerintah betul-betul di sini makin mencoba eh, menjaga, jagain, karena itu yang di poin A ya, ini tanggung jawabnya pemerintah, jadi dijagain oleh pemerintah, khususnya di golden age mungkin ya, di golden period, di 1.000 hari pertama, ini harus dalam kondisi yang optimal. Biar apa? Biar nanti SDM di Indonesia juga unggul. Ya, makin unggul. Oke. Yang D-nya, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesejahteraan ibu dan anak perlu dikuatkan dengan undang-undang yang khusus mengatur ini. Berarti memang di sebelumnya, saya belum sempat ngecek teman-teman, di sebelumnya bentuknya apa, tapi kelihatannya kalau dari huruf D ini, yang kita pahami berarti sebelumnya bukan bentuknya undang-undang. Kalau teman-teman ingat, atau dulu mungkin pernah belajar, atau setidaknya pernah tahu, paling atas di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu kan, apa yang paling atas? Anda masih ingat nggak? Paling atas adalah paling tinggi apa? UUD, ya paling tinggi. Terus kedua bisa ada tap MPR. Nah ketiga itu undang-undang. Berarti undang-undang itu termasuk level peraturan perundang-undangan
yang paling tinggi. Di bawahnya ada macam-macam, ada PP, ada Perpu, ya, setara dengan undang-undang juga bisa, ada Perpres dan lain-lain. Ini yang kalau kita lihat, oh berarti ini betul-betul dianggap penting nih. Makanya pemerintah mengeluarkan undang-undang KIA. Ya, yang muncul akhirnya risetnya yang di huruf E. Sehingga muncullah undang-undang KIA ini. Pak, emang penting Pak memahami itu. Penting teman-teman. Biar kita tahu arahnya undang-undang KIA ini kemana sih. Oke, saya nanya lagi nih. Saya nanya lagi nih. Menurut kalian, seingat kalian, kapan undang-undang KIA ini diberlakukan? Coba tulis di kolom chat. Kapan? Anda tahu nggak? Sejak diundang. Iya, iya. Saya juga kalau ditanya sejak kapan juga kita nggak hafal ya. Tapi kalau di sejak diundangkan betul teman-teman. Tapi ada yang hafal 2 Juli, betul, betul ya. Ini kita juga belajar teman-teman, kita belajar. Jadi tips ya buat kalian yang non hukum, buat kalian yang non hukum, ketika ada aturan baru muncul, kamu lihat ya di halaman-halaman terakhir bunyi pasalnya. Biasanya dibunyikan kok di situ. Kapan mulai berlaku? Nggak selalu seperti ini ya. Nggak selalu bahwa disahkan diundangkan tanggal 2 Juli, misalkan, terus berlakunya sejak tanggal 2 Juli. Nggak selalu begitu. Di ketentuan-ketentuan tertentu ada yang dikasih jenjang waktu. Ada rentang waktu tertentu. Kayak dulu misalkan ada di Permenaker 1 tahun 2017 tentang struktur skala upah, itu diundangkannya di awal tahun, disampaikannya, tapi mulai berlaku ketentuan mengenai struktur skala upah di bulan Oktober kalau saya nggak salah ingat. Ada rentang waktunya, saya begitu. Nah, maka kalian kalau lihat ada aturan baru, ada ketentuan baru, ini kadang nggak dibaca soalnya. Di halaman-halaman terakhir, di ketentuan peralihan, itu biasanya dijelasin. Undang-undang ini berlaku mulai kapan, ya. Kalau di sini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ya berarti aman. Per tanggal diundangkannya tanggal berapa? Tanggal disahkan dengan tanggal diundangkan bisa jadi berbeda karena ini bahasanya tanggal diundangkan berarti yang bawah nih. Oh, per 2 Juli. Contoh lain yang berbeda misalkan kalau kalian perhatikan ketentuan mengenai uang kompensasi. Nah, itu juga bunyinya nggak sesimpel ini, agak lebih kompleks tuh. Hal-hal seperti itu teman-teman, buat teman-teman non hukum khususnya ya, kalau pengen lihat ini ketentuan berlakunya mulai kapan sih, ya lihat aja di halaman-halaman terakhir. Oke, nah ini jadi topik utamanya. Terus isinya tentang apa aja? Isinya tentang apa aja? Ini yang kita mau bahas hari ini teman-teman. Eh, karena kalau 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 kita lihat secara awam ya, di awal itu kan ngeliatnya ini undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Apakah membicarakan mengenai ibu dan anak di 1.000 hari pertama itu harus dipastikan sejahtera dalam konteks misalkan finansial kah atau apa? Nah, ini yang kita coba lihat pembahasannya apa dan khususnya ketika kita hubungkan dengan peran kita sebagai seorang HR ya. Secara umum ada 9 item teman-teman. Secara umum ada 9 item yang memang akan dibahas secara detail dalam undang-undang. Tapi karena waktu kita hanya 2 jam, tidak terlalu lama, kita tidak membahas semuanya dan juga karena ini berkaitan dengan isu utama yang mau kita angkat adalah cuti melahirkan bagi karyawati. Ini tidak dibahas semuanya teman-teman. Tidak ke 9 item ini yang akan kita bahas, tapi hanya beberapa yang kita coba bahas ya. Oh iya, teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya mau sedikit apa ya bahasanya? Disclaimer biasanya disclaimer ya. Jadi gini, nanti di materi juga ada bunyi bahasanya. Cuman saya mau sampaikan gini. Yang pertama, undang-undang KIA ini undang-undang baru ya. Juli kemarin, berarti kan baru sekitar 1 bulanan yang lalu lah. Kurang lebih 1,5 bulan yang lalu. Ini aturan baru. Ini aturan baru. Kalau teman-teman sudah punya undang-undangnya baca di belakang, itu ada beberapa ketentuan yang memang nunggu aturan lanjutan dari pemerintah. Ada. Yang kedua, karena ini aturan baru dan sempat viral juga teman-teman, ini tadi di awal saya sampaikan ada pro dan kontra. Ya. Ada beda pemahaman, ada beda pengertian. It's okay. Barangkali kalau teman-teman yang hadir di sini pendapatnya beda dengan saya, it's okay, enggak apa-apa. Akhirnya kita jadi gelut, nggak usah ya ngapain. Ya, kita diskusi silakan.
Atau mungkin kalau nanti saya sudah menjelaskan, tiba-tiba dari versi pemerintah berbeda dengan yang saya jelaskan, oh berarti kita harus belajar lagi. Karena bisa jadi apa yang saya pahami, apa yang saya share ke teman-teman bisa jadi tidak 100% benar. Kenapa? Karena memang kita masih nunggu nih juknis dari pemerintah. Jujur aja di dalam teman-teman praktisi HR yang saya ajak ngobrol diskusi, memang betul pendapatnya beda-beda. Pendapatnya beda-beda. Ada yang sesama, ada yang berbeda, dan ini wajar teman-teman, ini wajar. Makanya makanya suka ada anekdot bilang bahwa ketika ada dua orang lulusan hukum diskusi membahas satu hal, maka bisa jadi kesepakatannya atau kesimpulannya akan ada lima. Padahal cuma berdua, tapi kesimpulannya itu mungkin. Ya, maka di sini kita ranahnya adalah belajar, kita memahami, dan akan lebih valid ketika kita nanti mendengar langsung dari pemerintah arahnya akan seperti apa. Contoh seperti beberapa hari yang lalu, kalau saya nggak salah ingat, minggu lalu itu ada pemaparan dari pemerintah. Tapi saya belum 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 dapat materinya secara apa PDF-nya saya belum dapat materinya berkaitan dengan wajib lapor lowongan kerja yang memang sudah pernah kita bahas juga di Grid Connect ini. Dulu aturannya sudah ada dari pemerintah, ada Perpres 51 kalau saya nggak salah ingat, itu terkait dengan wajib lapor lowongan kerja. Padahal itu aturan aslinya sudah berlaku dari zaman bahula dulu, diupdate melalui Perpres itu, dan pelaksanaannya ya tadi nunggu dari pemerintah lagi. Ini pun juga sama teman-teman, ada potensi beberapa pasal khususnya itu nanti ada slide-nya soalnya di belakang menunggu dari kebijakan atau pengarahan dari pemerintah. Nah, sambil menunggu itu, sesi kali ini adalah yuk kita coba belajar bareng, memahami bareng seperti apa. Oke? Yang pertama berkaitan dengan ketentuan umum. Bahasanya adalah definisi. Coba teman-teman lihat baca di pasal 1, ini sebelah kiri. Kita latihan baca pasal ya. Kira-kira ada kalimat apa, ada hal apa yang menarik di sini? Coba, coba tulis di kolom chat. Menurut kamu yang menarik perhatianmu yang bagian yang mana? Nomor satu, dua, tiga, empat, lima, atau yang bahasa apa nih? Yang menarik di sini. Coba teman-teman tulis di kolom chat. Sambil dibaca. Kita belajar, yuk kita belajar. Yuk. Ayo sambil dibaca coba. Menurutmu yang menarik ada kalimat apa yang menarik di sini? Yuk, coba dibaca. Oke, kalau kalau bingung saya coba spill ya. Saya coba spill ya. Saya coba spill ya. Nih, di sini nih. Nih. Di sini ini pengantar dulu ya. Kita yang santai-santai dulu. Coba di sini di poin nomor 3. Ada hal penting apa di sini? Kira-kira apa? Nah, ini kita bahas tentang ibu ya, ibu ya. Nah, tuh ada yang nulis tuh mengangkat. Kalau 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 lihat konteks di sini, kita tidak bicara hanya melahirkan, tapi bicara ibu secara umum. Nah, di sini ternyata ibu itu nggak cuma sekedar yang mengandung dan melahirkan. Di undang-undang ini. Tapi juga dia kalau dia bahasanya dan garis miring atau kan bisa memilih ya. Juga termasuk yang menyusui atau mengangkat anak. Berarti juga dimasukkan di sini. Artinya bisa jadi ada seorang ibu yang entah kondisinya bagaimana dia mengangkat anak dan akhirnya dia itu masuk masuk ketentuan ini. Ya. Menarik ya. Apakah betul seperti itu? Ya ini yang kita harus coba perhatikan ketika nanti kalian punya karyawati di perusahaan, dia ngangkat anak yang baru lahir, karena baru lahir misalkan orang tuanya entah pergi, entah meninggal, nggak tahu, terus kalian angkat anak itu baru lahir sehari dua hari, apakah dia menjadi dapatkan cuti melahirkan? Hal seperti itu jadi menarik ya. Menarik. Tapi kalau lihat di sini, bicara ibu di sini, kalimat atau kata ibu di sini ya, pengertiannya adalah perempuan yang mengandung, melahirkan, dan atau menyusui anak, atau mengangkat anak, yang merawat, mendidik, dan atau mengasuh. Pengertian di sini. Gitu. Baru mulai aja udah lumayan cenut-cenut ya. Ini bahas apa? Oke, sekarang selanjutnya, pasal ini. Ada yang menarik nggak teman-teman di sini?
Ini saya langsung loncat nih, tadi kan pasal 1 ya. Saya langsung loncat ke pasal 7, 8, 9, 10. Ada yang menarik ya? Pasal berapa yang menarik? Coba, apakah pasal 7, apakah pasal 8, apakah pasal 9, atau pasal 10? Coba, mana yang menarik? Yang paling menarik. Saya begitu baca pasal ini, teman-teman, salah satu pasal dari 4 pasal ini, setengah kaget. Ya, kaget sih sebenarnya. Kaget. Ih, nggak tahu, mungkin saya yang mungkin nggak terlalu banyak baca undang-undang mungkin ya, tapi ini hal yang menarik menurut saya. Kayak kayak saya baru nemu nih. Coba. Di pasal berapa? Bisa nebak nggak? 7, 8, 9, atau 10? Coba tulis di kolom chat. Menurut kamu. Pasal 9, 10, 8. Di semuanya disebut pasal 7. Kenapa pasal 7? Kenapa pasal 7? Menarik. Pasal 8. Coba-coba tulis reasonnya. Kenapa pasal 8? Kenapa pasal 9? Kenapa pasal 10? Clue-nya teman-teman, clue-nya adalah berkaitan kita sebagai seorang SR. Berkaitan kita sebagai seorang SR. Kita sebagai SR ya, di sudut pandangnya kan kita praktisi HR atau calon praktisi HR atau business owner yang lingkupnya adalah HR. Apa kira-kira? Pasal? Betul. Ini menarik. Pasal 9. Pasal 9. Menariknya adalah, jadi jadi di pasal 9 ini, kan gini, saya pernah di sesi yang saya lupa yang mana, saya pernah menjelaskan bahwa usia, contoh yang lain ya, usia pensiun versi BPJS yang ada dalam program apa teman-teman namanya? Program jaminan pensiun ya. Ya. Ini kan tidak sama dengan ketentuan, tidak sama atau tidak harus sama, boleh juga tidak harus sama dengan ketentuan usia pensiun versi Undang-Undang Tenaga Kerja. Maksudnya gini, kan kalau kita melihat di usia pensiun versi BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Tenaga Kerja berkaitan dengan program jaminan pensiun, kan ada batas usia pensiun ya. Sekarang berapa usia pensiun BPJS, teman-teman? Sekarang berapa? 58 ya. Yang tiap 3 tahun sekali akan tambah satu kan, sampai maksimum di 65 kalau saya nggak salah ingat. 58. Nah, pertanyaan saya, apakah semua karyawan di Indonesia itu usia pensiunnya harus 58 tahun, teman-teman? Harus nggak? Kan jawabannya enggak ya. Kenapa enggak? Kenapa enggak coba? Alasannya apa? Kenapa enggak? Kenapa tidak? Karena dasar hukumnya beda. Ada Undang-Undang 13, Undang-Undang Tenaga Kerjaan ya. Juga ada Undang-Undang Jaminan Sosial, SJSN. Ini dua undang-undang yang berbeda. Ya, dua undang-undang yang berbeda. Tidak sama. Sehingga karena dasar hukumnya beda, BPJS arahnya ke sini, dasar hukumnya, sedangkan yang Undang Tenaga Kerja yang ini, sehingga ya beda ketentuan. Artinya ketika sama-sama undang-undang itu kan masing-masing akan bisa berjalan sendiri-sendiri, walaupun ada juga yang beriringan. Nah, di sini di Undang-Undang KHK ini menarik. Menariknya adalah di sini teman-teman langsung dikelirkan, disampaikan bahwa ketentuan dalam pasal 4 ayat 3 dan pasal 5 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hak pekerja ya, yang berlaku dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berbidang ketenagakerjaan. Berarti berarti pasal 4 ayat 3 dan pasal 5 ini tanda kutip ya, seolah-olah ini bagian dari bahasa gampangan kita ya, Undang-Undang Tenaga Kerja. Ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan sebenarnya bisa macam-macam, bisa PP, bisa undang-undang, bisa macam-macam. Tapi bahasa awam kita
Berarti berdasarkan pasal 9 ini, ketentuan di pasal 4 ayat 3 dan pasal 5 itu bagian yang tidak terpisahkan dari aturan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang berarti secara awam, berarti pemahaman kita adalah, loh ini berarti otomatis berlaku. Ya. Ketentuan pasal pasal 4 ayat 3 dan pasal 5 berarti otomatis berlaku ke karyawati. Oke, sampai titik ini dulu teman-teman sebelum kita bahas pasalnya. Bisa memahami? Sudah bisa memahami sampai titik ini bahwa oh ketentuan pasal 4 ayat 3 dan pasal 5 ini adalah bagian dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang harus kita jalani. Sampai sini dulu teman-teman. Halo, bisa dipahami? Coba tulis di kolom chat. Nangkap nggak? Sampai sini nangkap nggak? Masih masih aman? Aman? Pelan-pelan, kita pelan-pelan. Karena kalau enggak nanti soalnya takut ada perdebatan lagi bahwa, oh Pak ini kan beda undang-undang. Enggak dulu, bentar dulu, di sini dulu. Aman ya? Oke. Nah, sekarang kita bahas berarti menu utamanya. Apa sih isinya pasal 4 ayat 3? Ya. Karena yang dimention itu tadi kan pasal 4 ayat 3, berarti kita buka ayat 3-nya dulu, ya, nanti baru setelah itu pasal 5. Pasal 4 ayat 3 ini yang bunyinya adalah seperti ini, teman-teman. Kita bahas sedikit-sedikit ya. Kita bahas sedikit-sedikit. Yang pertama adalah bahasannya adalah setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan ini. Oke, berhak mendapatkan ini. Nah, di sini berarti teman-teman kalau kalau bicaranya ibu yang bekerja, berarti ini karyawati. Hak-hak kepada karyawati yang melahirkan, ya. Pertama ini, simple ini dulu. Nah, lanjutannya adalah gini. Ini yang ini yang menjadi salah satu isu utama. Salah satu isu utama bahwa ketika bicara cuti melahirkan, teman-teman, ya. Ini kalau kita bawa ke Undang-Undang 13, ternyata kalau kalian cari di Undang-Undang 13 nggak ada kalimat cuti melahirkan. Nggak ada. Nggak ada. Adanya adalah istirahat. Ya. Adanya adalah istirahat. Pak, memang beda, Pak. Lah ini yang kadang kalau kita bicaranya dalam ranah orang hukum, teman-teman, ranah orang hukum, beda kata itu bisa beda pengertian. Bisa jauh berbeda. Contoh kasusnya gini, saya pernah cerita, kebanyakan cerita dari tadi ya. Dulu, tapi saya lupa file putusan pengadilannya di mana. Tapi dulu saya pernah belajar salah satu putusan pengadilan yang ada di PHI Jogja waktu itu. Jadi ada perusahaan ini mem-PHK karyawan karena fraud. PHK karyawan karena fraud. Nah, haknya oleh perusahaan ditambahin. Jadi kalau fraud itu kan dapatnya uang visa dan uang penggantian hak ya, dapatnya kan. Haknya oleh perusahaan ditambahin karena dia orang lama, ditambahin. Tapi dalam bahasa dokumennya, totalnya, misalkan hak awalnya 50 juta, sama perusahaan ditambahin 30 juta, jadi 80 juta. Bahasanya disebutkan itu adalah uang kebijaksanaan dari perusahaan. 80 juta itu di dokumennya. Uang kebijaksanaan perusahaan, total 80 juta. Diberikan karyawan. Diberikan karyawan, karyawannya pulang, besoknya datang lagi. Ya nggak besok banget ya, beberapa hari kemudian datang lagi minta haknya. Kata perusahaan kan sudah diberikan kemarin. Kata karyawan, enggak. Kemarin bukan paket pesangon, bukan bukan uang pisah, tapi uang kebijaksanaan. Ini beda. Singkat cerita, ya perusahaannya kalah karena salah menggunakan kalimatnya. Nah, sehingga kalau kita di orang hukum memang rada ribet ya, ini istilah ini bisa jadi multitafsir. Karena di Undang-Undang KIA menyebutnya adalah cuti melahirkan, kalimat atau frase yang kita sering pakai, yang biasa kita pakai. Itu si Indah kenapa nggak masuk? Oh lagi cuti melahirkan. Nah gitu ya, kita bisa ngomongnya kan. Eh,
si Jessica kenapa tuh kok nggak masuk? Oh lagi cuti hamil kan gitu. Yang sejatinya kalau kita lihat di Undang-Undang 13 yang lama, kita belum bicara Undang-Undang KIA dulu deh. Undang-Undang 13 yang lama di pasal 82 bunyinya itu istirahat. Ini aja nggak disebutin nih, ini istirahat hamil atau istirahat melahirkan. Enggak, pokoknya bilangnya adalah istirahat. Istirahat. Pekerja buruh perempuan karyawati berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan, yang secara awam kita sebutnya istirahat hamil gitu ya, dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Ya kan? Nah, yang menjadi perdebatan adalah apakah cuti melahirkan di sini dengan istirahat melahirkan di sini sama atau beda? Boleh bantu tulis di kolom chat teman-teman. Menurut kamu sama atau beda? Sama atau beda? Versi kalian deh, versi kalian yang hadir di sini. Menurut kalian ini sama atau beda? Coba tulis di kolom chat. Dan ini menjadi perdebatan teman-teman. Sama atau beda menurut kamu? Ini ketentuan yang sama atau ini ketentuan yang beda? Ya kan? Kita aja beda pendapat nih. Kita aja beda pendapat. Kita sebagai orang awam sama Pak. Nah iya, itu dia. Ketika bicara sama pun teman-teman, nanti masih ada potensi beda pendapat lagi. Jadi ini memang betul-betul kalau saya bilangnya udahlah nunggu pemerintah deh. Maksudnya apa? Karena gini, di pasal ini, di pasal ini di bagian penjelasan pasal bunyinya itu cukup jelas. Padahal buat saya pribadi belum jelas. Ini sama atau beda? Gini, ini ya, coba nih ya. Ini bisa menjadi tiga pemahaman. Kamu pilih, kamu pemahaman yang mana? Satu, cuti melahirkan sama dengan, oh beda dulu deh. Beda dengan, kamu bisa jadi empat pemahaman. Ya. Istirahat melahirkan. Ya, satu. Yang kedua, cuti melahirkan sama dengan istirahat melahirkan. Ya, baru dua nih. Nah, saya agak panjangin biar nggak terlalu ini apa namanya potong bawah. Atau tiga, cuti melahirkan ya sama dengan istirahat hamil plus istirahat melahirkan. Nah, kamu tim nomor berapa teman-teman? Saya nomor duanya saya tambahin deh. Tapi tidak termasuk istirahat istirahat hamil. Kamu tim yang mana teman-teman? Satu, dua, atau tiga? Ya, dapatnya beda-beda kan. Yang satu itu adalah pokoknya istirahat melahirkan yang ada di pasal 82 dengan cuti melahirkan yang ada di Undang-Undang KAI itu beda. Jadi perusahaan ngasihnya 1,5 tambah 1,5 tambah tiga lagi bahkan. Ya. Atau yang nomor dua adalah kan kalau dalam pasal 82 kalau kita bagi dua, ini kan ada cuti hamil, ada istirahat hamil, ada istirahat melahirkan seolah-olah. Walaupun tidak di ada istirahat hamil nyebutnya ya. Nah, kalau yang pendapat nomor dua adalah cuti melahirkan itu sama dengan istirahat melahirkannya aja, bukan yang istirahat hamil. Di nomor dua. Kalau yang nomor tiga, digabung semuanya. Yang mana? Karena ini pengaruhnya nanti ada di jumlah waktunya. Ya, nih. Saya, saya, saya tambahin ya, saya tambahin ya. Kalau yang nomor satu berarti seolah-olah rumusnya adalah kita pakai 1,5 hamil tambah 1,5 tambah tiga tambah tiga. Tapi tiga yang terakhir ini kalau kondisi khusus, yang tiga terakhir ya, sama semua nanti ada nih. Itu rumus yang pertama. Kalau rumus yang nomor dua, ini berarti adalah 1,5
tambah 1,5, tambah 3, sorry, tambah 3 kondisi khusus. Oke, wah kelihatan ya. Saya paling Nah, kalau yang nomor 3 berarti normal 1,5 tambah 1,5 tambah 3 yang khusus. Jadi kalau yang nomor 3 itu tidak ada perbedaan dengan undang-undang saat ini. Nomor 3. Nomor 3 itu tidak ada pembedaan dengan saat ini. Nomor 2 nambah 1,5 bulan dari kondisi saat ini. Maksudnya saat ini tuh sebenarnya udah kayak ya. Saya ulangi deh. Yang nomor 3 teman-teman, berarti sama dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelum ada Undang-Undang KIA. Yang nomor 2 ada penambahan 1,5 bulan. Yang nomor 1 ada penambahan 3 bulan. Kalau kalian secara pribadi memahaminya atau agree-nya, setujunya dengan yang mana? Satu, dua, atau tiga? Coba kalau sudah ditambahkan seperti ini. Pemahamannya kalian. Tiga ya. Nah, ini teman-teman. Ada yang tiga, ada yang dua. Ada yang satu juga. Pengennya satu, Pak. Ya, ini yang berpotensi beda pendapat. Ini yang berpotensi beda pendapat. Saya secara pribadi ya memahaminya ya udahlah secara awam buat saya ya secara awam ya cuti melahirkan dengan istirahat melahirkan sama aja deh. Lawang kita biasanya di pasal 82 ini nyebutnya cuti melahirkan kok barangkali barangkali ya pembuat undang-undangnya juga menganggapnya ini sama aja. Tapi bisa jadi pendapat saya salah teman-teman. Bisa jadi pendapat saya salah karena yang resminya mestinya nanti kita nunggu dari pemerintah resminya ya. Ketika memang penerapan di lapangan, misal ya bagi pemerintah kok tidak sesuai dengan harapan pemerintah, ya mungkin nanti pemerintah akan mengeluarkan aturan pelaksanaan mungkin. Atau setidak-tidaknya biasanya muncul nih dari Kemnaker. Kalau teman-teman pernah ingat satu cerita, satu kejadian, coba nih, saya tanya tentang THR. Kalau ada karyawan tetap, karena tetap ya, resign di bulan Ramadan, anggap misalkan 10 hari sebelum Lebaran, karyawan tetap PKWTT resign di tanggal 20 Ramadan, 10 hari sebelum Lebaran, itu dapat THR nggak? Dapat nggak? Secara aturan ya, secara aturan dapat nggak? Jawabannya nggak dapat. Jawabannya nggak dapat. Karena kalau teman-teman baca di Permenaker 6 tahun 2016, saya lupa kalau nggak salah di pasal 7, kalau saya nggak salah ingat, itu ada bunyinya, karyawan tetap yang putus hubungan kerjanya di range 30 hari sebelum hari raya, dia mendapatkan dia mendapatkan THR ya. Kalau PHK-nya terjadi karena PHK oleh pengusaha, oleh perusahaan. Nah, jadi maksudnya adalah di pasal itu bahasanya juga baru tuh. Saya baru ketemu di situ, baru lihat di situ, kok dibedain PHK atas PHK oleh pengusaha, PHK oleh perusahaan. Loh berarti ada PHK oleh karyawan dong. Soalnya kan gitu ya. Nah, ketentuan itu teman-teman debatable gitu. Banyak debatnya beda-beda pemahamannya. Ada yang bilang dapat, ada yang bilang enggak. Versi saya waktu itu, saya bilang nggak dapat. Karena resign itu, walaupun tidak ada penjelasannya di undang-undang, tapi resign itu yang action, yang proaktif siapa teman-teman? Kalau resign. Yang proaktif siapa? Kalau resign menurut kamu yang memutus hubungan kerja siapa? Karyawan kan? Maka mestinya tidak masuk pasal itu. Walaupun itu pasalnya unik, ada kalimat yang dapat itu kalau PHK-nya oleh pengusaha. Itu baru muncul tuh. Nah, debatable. Akhirnya waktu itu muncul di tapi ini lucu nih. Keluarnya tidak resmi. Ini podcast yang ini ya.
keluarnya tidak resmi melalui surat edaran menteri atau apa, tapi keluarnya adalah di postingan IG yang pada akhirnya diiyakan oleh Disnaker dan kementerian. Seingat saya kalau bicara Disnaker emang memahaminya begitu. Ada satu postingan IG di IG-nya Kemnaker itu ada yang nanya, ya kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Di situ dijelaskan sesuai dengan pasal tadi ya, bahwa karyawan tetap yang resign di dalam periode 30 hari sebelum hari raya itu tidak mendapatkan THR. Padahal kita dari dulu mikirnya ya dapat THR. Nah, pun sama demikian. Ini teman-teman juga bisa jadi ada beda pemahaman. Wajar, nggak apa-apa. Kamu memahaminya pakainya nomor satu, ya nggak apa-apa. Kamu memahaminya pakainya nomor dua, ya nggak apa-apa. Kamu memahaminya pakainya nomor tiga, ya nggak apa-apa, silahkan. Karena memang nggak dijelaskan lebih detail di sini. Makanya kalau saya pribadi, saya bilang cuti melahirkan dengan istirahat melahirkan itu sama, sama aja. Tapi nanti, tapi nanti ya kita lihatnya dari pemerintah ya. Pak 30 hari itu dihitung dari last day atau pertama kali diajukan resign. Oh, ngomongin THR ya. Di last last day, last day-nya. Kan status tidak jadi karyawannya yang dilihat. Ya, ya, jangan lanjut ke sana ya. Kita lagi bahas topiknya bukan THR. Nah, terus gimana? Sehingga teman-teman, ini eh eh sebentar. Saya akan menjelaskan kalau tadi saya akan menjelaskan kalau saya pribadi teman-teman, saya condongnya ke yang nomor 2 dan nomor 3. Dua-duanya karena sama tapi masih harus kita endapkan sama itu yang mana ya, bisa jadi nomor 2 bisa jadi nomor 3, maka saya tampilkan dua-duanya. Yang pertama gini, kita memahami awalnya adalah cuti melahirkan dan istirahat melahirkan itu hal yang sama, tapi dengan catatan yang namanya melahirkan ya, bahasanya melahirkan melahirkan ya, ini ya melahirkan, kan di sini bilangnya cuti melahirkan nih, berarti kan ya setelah brojol. Pendapat teman gitu ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, secara umum dulu, coba betul nggak? Coba teman-teman kita memahami pasal 82 ayat 1 secara awam ya, secara awam ya. Betul nggak? Kalian umumnya, kita umumnya bilang di sini tuh nyebutnya cuti hamil dan cuti melahirkan. Betul nggak teman-teman? Kita sudah anggap cuti dan istirahat sama ya. Kalau usah didebat dulu yang situ. Tapi berdasarkan ketentuan yang lama, kita tuh bagi dua. Ada cuti hamil dan ada cuti melahirkan. Ya, kalian memahaminya gitu nggak? Di praktek di lapangan begitu nggak? Karena karena treatment itu beda. Cuti hamil itu, cuti hamil teman-teman ya, cuti hamil itu fleksibel loh. Cuti hamil itu fleksibel loh teman-teman. Cuti hamil berapa lama? Kalau yang sekarang 1,5 bulan, ya. Cuti hamil bisa menjadi 2 bulan nggak? Bisa nggak? Tapi tetap cuti melahirkan 1,5 bulan. Bisa ya? Ya, karena betul tergantung HPL-nya. Karena bisa jadi hari perkiraan lahiran meleset, tapi juga perkiraan. Maka cuti hamil itu fleksibel. Dia bisa memanjang, dia bisa memendek. Nah, sekarang gini. Makanya makanya kalau saya pribadi teman-teman ya, saya pribadi saya lebih memahaminya ini yang saya kasih warna merah nih, skemanya. Ini merah. Namun juga ada pendapat lain saya munculkan di sini yang warnanya biru. Ya. Yang tadi kalau teman-teman ingat yang nomor 2 dan nomor 3. Kalau saya pribadi, yang mohon maaf bisa jadi saya juga salah, saya memahaminya yang ini. Kenapa? Karena gini, yuk kita bedah pelan-pelan ya. Ya karena jujur aja tidak ada ketentuan lanjutan saat ini, makanya kita memahaminya dengan logika. Contoh gini, dulu kan kita bilang cuti hamil dan cuti melahirkan ini adalah kalau di undang-undang sih asalnya disatukan, tapi best practice kita di lapangan kita pisahkan. Ya, karena memang
Cuti hamil mah bisa panjang, bisa pendek. Cuti hamil tuh bisa cuma sebulan loh, kalau tiba-tiba brojol, ya kan? Misalkan baru menjalani 1 bulan cuti hamil, melahirkan. Kira-kira setengah bulannya hangus atau kita pindahkan ke istirahat cuti melahirkan teman-teman? Kalau kalian biasanya gimana? Best practice-nya kan hangus ya. Best practice-nya kan hangus. Karena di sini kan 1,5 sebelum dan 1,5 sesudah. Ya. Oh, ada juga yang pindah. Bagus kalau begitu. Kalau pindah bagus, berarti lebih lebih jos, lebih lebih panjang. Ya, bagus, bagus. Tapi dalam dalam pemahamannya teman-teman, ini kan dibagi dua nih, 1,5 sebulan sebelum dan 1,5 bulan setelah. Ya. Sehingga sehingga kalau kita bicara di sini di Undang-Undang KIA, ini paling singkat 3 bulan. Maka sebenarnya ya harusnya kalau gitu nggak boleh hangus, gitu ya. Nggak boleh hangus, harus dipindahin. Nah, tapi apakah itu yang dimaksud? Nah, ini menjadi challenge, tapi nunggu-nunggu pemerintah. Oke, sehingga sehingga di versi yang pertama, versi yang warna merah ini ini ada penambahan, ada penambahan. Jadi kalau yang dulu 1,5 bulan itu kita sebutnya istirahat hamil lah ya, 1,5 bulan ini tidak ada perubahan. Nah, ada 3 bulan tambahan yang paling singkat 3 bulan ini kita taruhnya setelah melahirkan. Ini skema pertama, bisa begini ya, skema pertama. Plus teman-teman, plus Pak yang 6 bulan itu apa kan finalnya adalah 6 bulan ya. Plus adalah yang poin nomor duanya bisa nambah paling lama 3 bulan kalau ada kondisi tertentu. Sebenarnya teman-teman, sebenarnya sebenarnya penambahan 3 bulan ini semangatnya itu sama dengan yang ini nih. Nih, semangatnya itu sama dengan yang ini semangatnya. Karena di sini bisa diperpanjang ya sebelum maupun setelah. Sebenarnya semangatnya sama. Tapi tidak diperjelas paling lama berapa lama ya. Kemudian tidak dipertegas kondisinya apa. Ini hanya bilang berdasarkan surat keterangan dokter. Sebenarnya semangatnya sama, cuman ketentuannya rada beda. Nah, ini yang akhirnya teman-teman kita bisa punya dua versi. Kita bisa punya dua versi. Versi yang pertama adalah yang seperti ini, berarti 1,5, tadi saya tulisin ya, 1,5 ditambah 3, 3 ini karena 1,5 tambah 1,5 ya, 3 yang di sini. Terus ditambah, mungkin ditambah lagi 3. Ini versi yang pertama. Kalau versi yang cuti melahirkan dengan istirahat melahirkan ada dua hal yang berbeda, udah nggak kita pakai nih, karena itu bukan itu kelihatannya, kita anggap sama. Cuman meskipun sama, pertanyaannya adalah 3 bulan ini ngitungnya dari setelah melahirkan atau dari hamil, itu yang menjadi perdebatan 3 bulan ini. Karena gini, teman-teman ya, secara awam pemahamannya kenapa saya lebih tanda kutip ya, lebih suka yang ini, yang merah, bukan yang biru. Nanti saya juga akan sharingkan ke teman-teman yang biru, yang ini, yang versi biru ya. Kenapa? Saya lebih memilih yang ini. Reasonnya ada dua, teman-teman. Cuman lagi-lagi saya disclaimer, belum tentu saya benar ya. Kita diskusi. Saya pertimbangannya ada dua. Pertimbangan yang pertama adalah gini. Makin lama si bayi dengan ibunya, itu makin baik setelah melahirkan ya. Buat saya, soalnya gitu. Makin lama, makin baik. Kalau kita pakainya yang biru, ya belum tentu yang biru salah ya. Ini seperti tidak ada perubahan, tetap 3 bulan. Sedangkan kalau kita pakai yang merah, ini menjadi 4,5 bulan. Artinya, sebagaimana konsideran tadi yang di awal-awal saya tanya kenapa undang-undang KIA ini muncul, berarti kan pengennya pemahaman saya ada tindakan lebih baik dari sebelumnya. Harapannya gitu. Maka saya memahaminya sebisa mungkin kalau bisa lebih lama dengan si baby, ibu dengan baby itu insya Allah lebih baik.
Itu pertimbangan pertama. Tapi itu pertimbangannya bukan pertimbangan hukum ya. Pertimbangan yang kedua adalah gini teman-teman. Secara awam, saya memahaminya tuh gini. Ini kan cuti melahirkan. Cuti melahirkan. Melahirkan. Walaupun melahirkan itu prosesnya pasti ya hamil dulu baru melahirkan, nggak ujuk-ujuk melahirkan. Tapi yang dimaksud melahirkan itu berarti kan brojol, bayinya keluar. 3 bulan pertama, kalau saya melihatnya namanya bulan pertama, ya tentu 3 bulan pertama dari tanggal lahir. Pemahaman awam saya, dari tanggal lahir. Karena ini bahasanya melahirkan. Meskipun semangat di pasal 82 juga secara filosofinya mirip, namun secara penggunaan bahasanya, ini kan melahirkan. Ini kan melahirkan. Dan 3 bulan pertama itu berarti 3 bulan pertama sejak melahirkan. Karena kalau kita mundurkan dengan hamil, lu starting ngitungnya dari kapan? Apakah 3 bulan pertama dari hamil? Jauhan. 3 bulan pertama dari trimester 1, nggak ada bunyinya. Saya memahaminya gitu. Lah, berarti ini harusnya 3 bulan pertama yang melahirkan. Karena bahasanya cuti melahirkan. Dan di sini bilang 3 bulan pertama itu kan harus harus ada starting pointnya. Yang dimaksud pertama itu dari mana startnya? Ya secara awam ya melahirkan dong. Ya, saya memahaminya gitu. Saya memahami gitu. Tapi teman-teman, it's okay. Juga ada yang memahaminya tidak seperti itu, memahaminya pakai yang versi yang biru. Versi yang biru ini artinya tidak ada perubahan. Versi yang biru ini tidak ada perubahan. Ini tetap 1,5 sebelum, 1,5 sesudah. Ya, ngambil ngambil arahnya adalah sama-sama aja kok. Di sini 3 bulan, di sini juga 3 bulan. Tidak ada pembeda. Lalu terus tambahan yang 3 bulan lagi apa? Tambahan yang 3 bulan ini kondisi khusus. Di sini juga ada tambahan kondisi khusus secara undang-undang. Jadi sebenarnya secara semangatnya yang ini undang-undang KIA dengan yang ini dianggapnya sama persis. Ya, secara semangat filosofinya. Sehingga ya penerapannya sekarang yang sudah berjalan ya itu udah benar versi pemahaman yang ini. Gak apa-apa, punya pendapat ini juga oke teman-teman. Kalian memilih mana ya silahkan. Sepanjang saat ini kan pemerintah belum belum mengarahkan sebenarnya dari pemerintah apa kita belum tahu ya in detail. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi kalian memahami seperti ini oke. Hanya memang yang menurut saya sama seragam adalah yang nomor 2 ini ya 3 bulan tambahan ya yang ini 3 bulan tambahan ini saya yakin pemahamannya relatif sama karena clear. Paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Ya, oke, aman tambahannya. Yang versi skema yang versi merah juga ada kan? Ya, tambahan 3 bulan di belakangnya nih. Ya, maksimal 3 bulan. Hanya ada sedikit perubahan. Ada sedikit perubahan. Nah, sorry. Perubahannya apa coba? Teman-teman ada yang nangkap nggak? Ada yang lihat perubahannya nggak? Coba. Kan tadi saya bilang kurang lebih sama ya. Yang ini nih, yang tambahan nih. Kurang lebih kan sama, tapi ada sedikit perbedaan. Sedikit dong perbedaan. Ada yang cermat nggak? Kalian lihat nggak? Perbedaannya apa? Sedikit. Coba tulis di kolom chat. Ada bisa nebak nggak? Kalau kalau di kelas saya MSD biasanya saya kasih hadiah nih, tapi di sini ya. Bukan poin B-nya, di poin 2 ini. Poin 2 ini, poin 2 ini, poin 2 ini, poin 2 ini. Ada sedikit perbedaan. Yes, Kevin, bagus. Yes, bidangnya hilang. Kalau di Undang-Undang 13, kamu bisa manjang mendek itu boleh dari bidang. Tapi di Undang-Undang KIA hanya dari dokter. Nggak tahu ini salah typo emang atau memang harus dokter, ini nggak tahu. Sedikit perbedaannya itu. Ya, tuh kira-kira. Gimana makin pusing? Oke, jadi kalau saya nanya ke kalian teman-teman, saya nggak nanya keinginan deh. Saya nanyanya secara pemahaman kamu. Kamu tim skema merah atau tim bukan tim? Kamu lebih agree, bukan lebih agree, ya. Ya memahaminya deh. Merah apa biru teman? Merah emang?
Merah, oh hilang, oh hilang. Merah atau biru? Gak apa-apa. Dua-duanya saat ini saya boleh bilang dua-duanya benar pendapatnya. Ini lebih kepada nanti kalian menjelaskan ke manajemen. Kalian lebih ke tim yang merah, yang ini merah, atau yang biru, ya. Secara undang-undang. Biru Pak, kalau cuti kebanyakan siapa yang kerja? Ada yang kerja, penggantinya. Saya pribadi merah Pak, tapi sepertinya biru. Nah ini, ini ya, nanti ya. Kita belum tahu teman-teman. Saya juga masih menunggu. Saya juga masih menunggu. Mudah-mudahan pemerintah segera mengklirkan ya, seperti seperti yang wajib lapor lowongan kerja kan kemarin habis ada sosialisasinya lagi. Mudah-mudahan ini segera segera muncul ya. Apakah merah ataukah yang biru yang kita mau gunakan? Karena ini sebenarnya kan nanti berdampak pada pengaturan lebih detail, pengaturan kita lebih detail di internal perusahaan kita masing-masing. Oke? Okay? Oke. Okay. Jadi kesimpulan sementara ini teman-teman, eh, masih ada dua pendapat, baik yang biru maupun yang merah. Yang merah ada penambahan 1,5 bulan, di luar yang 3 bulan ya, kita tidak membahas dulu yang 3 bulan tambahan di belakang yang kondisi khusus yang ayat 2 ini. Di yang merah kita ada penambahan 1,5 bulan, di yang biru itu tidak ada penambahan. Ya, secara gampangnya begitu. Oke? Okay? Sampai sini dulu teman-teman bisa memahami? Bisa memahami? Bisa? Atau makin mumet? Jadi kalau kalian nanti ditanya oleh atasan atau kalian, karena gini, mungkin banget kalian akan ditanya atau ditagih oleh karyawan, karyawati ya, karyawati atau teman-teman serikat pekerja. Sangat mungkin. Nah, sehingga kalian ya mau nggak mau sudah nanti perusahaan mengambil sikap mau yang merah atau yang biru. Kalau saya boleh menyarankan, kalau kalian bingung memilih yang mana, ngobrol ke disnaker setempat. Ngobrol ke disnaker setempat, pemahamannya yang merah atau yang biru. Ya. Oke, teman-teman, saya lanjutkan dulu. Karena pasal 4 ayat 3 itu ada lumayan, ada 5 poin ya. Yang B ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan di Undang-Undang 13 ya yang ini nih. Ini masih mirip dengan pasal 82 ayat 2 ini masih mirip teman-teman. Intinya tetap 1,5 bulan juga kalau yang keguguran ya. Cuma kalau di sini ini dokter kebidanan dan kandungan, eh, apa namanya istilahnya itu, dokter kebidanan dan kandungan itu apa namanya, istilah dokter SPOG ya, oh ya SPOG betul, atau bidan di sini boleh nih. Berarti di sini tuh ada tiga pihak yang bisa menjelaskan atau menentukan waktu istirahat berapa lama untuk yang keguguran. Bisa dokter umum, dokter aja pokoknya dokter aja, yang dokter THT bisa ya, kan dokter nggak nyambung padahal ya. Bisa dokter, bisa dokter yang SPOG, atau bisa juga bidan di sini. Nah, di sini teman-teman bahasanya 1,5 bulan atau menyesuaikan dengan surat keterangan. Kalau kita lihat di sebelumnya sama sebenarnya, cuman memang pembedanya ada tambahan SPOG-nya aja. Sebenarnya teman-teman dalam best practice di lapangan yang saya tahu, keguguran itu bisa 1,5 bulan, bisa juga nambah, bisa juga kurang. Ada beberapa yang merekomendasikan untuk jangan 1,5 bulan. Karena kegugurannya masih aman, dia cukup 1 bulan istirahat, sudah bisa kerja lagi. Ada dengan pertimbangan biar dia malah nggak jatuh mental. Karena dia kalau sendiri di rumah takutnya malah kepikiran habis keguguran. Biarkan dia bekerja untuk bisa merilis stresnya dia atau kekecewaan dia. Bahkan ada yang cuma hitungannya beberapa, nggak nyampe sebulan gitu ya. Itu terserah dari dokter atau kebidanan, SPOG, atau juga bidan yang bisa kasih rekomendasi. Ya. Kemudian ini menarik lagi teman-teman. Ini juga menarik. CDE ini menarik. Menarik kenapa? Karena
satu, ini sesuai dengan amanat pasal 9 yang tadi kita sempat bahas, bahwa pasal 4 ayat 3 berarti keseluruhannya adalah haknya karyawati yang dia otomatis berlaku sesuai dengan aturan ketenaga kerjaan. Kalau guguran dibilangin bos. Ini teman-teman ya, ini menarik. Karena gini, yang C mungkin kita masih oke lah. Teman-teman yang kalian di kantor menyediakan waktu dan fasilitas menyusui di sini, kalian 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 menyediakan di kantornya sudah menjalankan aman ya? Biasanya sudah nih, biasanya nih. Oh, ada yang belum ya? Oh, udah ya? Masih oke, ini masih oke. Cuma yang D dengan yang E ini challenging. Ini challenging. Oke, karena gini, yang D waktu bersama anak, ini ya, yang ini ya, ini definisinya juga kita apa nih? Ini haknya loh, waktu yang cukup. Apakah yang dimaksud waktu yang cukup adalah jam kerjanya dikurangi, satu, atau apakah yang dimaksud waktu yang cukup adalah dia tidak boleh lembur, berarti pulangnya tenggo, atau yang mana? Ini yang saya juga pribadi masih menunggu nih dari pemerintah nih. Haknya karyawati eh, mendapatkan waktu yang cukup dalam hal diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi anak ini yang mana? Apakah jam kerja dikurangi, apakah nggak boleh lembur, atau ada cuti khusus yang suatu saat dalam 1.000 hari pertama, berarti sekitar 1.000 hari itu berarti berapa tahun? 2 tahunan ya? 3 tahun ya? 1.000 hari ya? 2,5 tahun ya? Setahun 360 kali 2, 700. 2 tahun something lah ya, 2 tahunan. Apakah selama 2 tahun itu si ibu punya jatah pulang kapanpun, jatah cuti misalkan, karena memang ada kondisi khusus? Ini yang nggak tahu nih. Apakah memang jamnya boleh dikurangi? Apakah ada larangan tidak boleh lembur? Apakah ada benefit cuti khusus? Ini yang saya sendiri masih belum clear, teman-teman. Waktu yang cukup ini bagaimana? Karena di sini bahasanya adalah dalam hal diperlukan, berarti kondisinya tertentu untuk kepentingan terbaik bagi anak. Yang mana? Nah, cuma, cuma, cuman, ini kalau kita orang hukum kadang-kadang over teliti teman-teman ya. Di sini ada tulisan dan garis miring atau. Oh, jangan-jangan, jangan-jangan, dan atau ini apakah untuk semua A sampai E, berarti salah satu, atau memang dan atau ini cuma D sama E doang boleh memilih. Ya, biar makin pusing kali. Oke, tapi balik lagi kan. D dan E aja. Nah, ini dia, kita nggak tahu deh. Kita nggak tahu deh. Kalau dalam bahasa konteksnya kan harusnya kalau emang memilih A, B, C, jadi kan A atau B, kan gitu ya. Tapi di sini nggak disebutin. Nah, kalau memang dan atau ini hanya untuk D dan E, maka apakah berarti juga ini menjadi satu satu hal yang perlu diatur oleh perusahaan bahwa ada akses penitipan anak yang terjangkau secara jarak dan biaya. Ini juga jadi PR. Berarti kan ada daycare, teman-teman ya. Tempat kalian ada nggak daycare? Sudah ada belum? Daycare, penitipan anak. Di sini memang undang-undang tidak bilang perusahaan harus punya, tidak bilang. Perusahaan nggak bilang, cuma bilang ada akses penitipan anak yang terjangkau secara jarak dan biaya. Lah, ini juga ya bagus, niatnya bagus. Cuman gimana nih yang dimaksud jarak itu jarak dari kantor atau jarak dari rumah? Kan kalau kalian yang tinggal di Jabodetabek kan masih banyak kan yang kerjanya di Jaksel misalkan, tapi tinggalnya di Tambun misalkan, ya enggak? Berapa jam tuh? Ada yang kayak gitu nggak? Dari sekitaran Bekasi, Tambun, tinggalnya rumahnya, kerjanya di Jakarta Selatan. Berapa jam perjalanan tuh? 2 jam, tinggal di Parung. Nah,
Itu apakah terjangkau secara jarak itu dari rumah yang di Tambun atau dari kantor, ini juga belum tahu, belum jelas. Cuman memang semangatnya oke teman-teman, ini bisa menjadi satu kebijakan kita sebagai HR, employee well-being ya, eh, atau ya work-life balance juga boleh dimasukkan. Ini untuk menjadi benefit bagi karyawan. Sedikit cerita teman-teman, sedikit cerita. Tadi pagi, nggak apa-apa di sini kan data on dengan itu kan saudara ya. Tadi pagi saya meeting dengan tim dari data on, ada CEO-nya juga kalau nggak salah, beliau CEO, bahas tentang Fire HR Award, HR Award ya. Ada satu yang menarik, ada satu perusahaan, ini menarik teman-teman. Salah satu kategori adalah berkaitan dengan people experience, kategori people experience, atau juga ada kategori business transformation. Ada satu perusahaan yang ketika dia presentasi, presentasi mengenai apa yang program HR apa yang dia lakukan untuk ngasih people experience yang lebih kepada karyawan. Ini ada satu program yang saya surprise. Saya surprise. Nih, beliau ini mereka ini nulis ada banyak programnya bagus-bagus dan berjalankan. Ada satu. Saya pengen nanya nih teman-teman ada yang punya ini enggak? Namanya eh ini Women Period Room. Ada tahu nggak ini berarti apa? Kira-kira apa nih? Ini apa nih? Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang punya begini nggak di kantornya? Saya saya menafsirkan secara pribadi, saudara, berarti kan ini ruang khusus untuk karyawati yang sedang head ya, teman-teman ya. Nah, saya nggak tahu woman period room ini dipakai untuk karyawati yang sedang head dalam pengertian ya dia misalkan mules segala macam, dia boleh tiduran di situ, nggak tahu. Atau memang itu adalah ruang area khusus, area kerja khusus. Jadi perempuan-perempuan yang mungkin lagi woman period suruh masuk ke ruangan itu aja kerjanya di sana biar kalau lagi kesel tiba-tiba ada samsak di sebelahnya bisa dipukul gitu ya. Atau mau tiduran guling-guling di situ bisa saya nggak tahu. Karena kan sejatinya kalau kita bicara karyawati yang sakit atau yang tidak mampu bekerja pada saat head hari pertama hari kedua kan harusnya kan dia nggak masuk kerja dong, gitu ya kan? Tapi ini mungkin beyond itu dia udah ngasih itu tapi juga menyiapkan lagi satu ruangan. Nah bisa jadi seperti yang disampaikan Kak Rotua ini dikasih semacam karpet buat tiduran atau ada obat atau dia pokoknya suatu tempat yang nyaman biar dia itu siap kerja lagi ya. Ini teman-teman, saya positif thinkingnya adalah cuti haidnya dia udah diberikan, istirahat haidnya udah diberikan hari pertama hari kedua, tapi mungkin aja hari ketiga hari keempat hari kelima haid masih ada mulus-mulusnya yang cukup mengganggu, pakai ini. Maksud saya adalah ini hal baik. Sebagaimana sebagaimana arahnya vibes-nya positif sebagaimana ya ini. Bagaimana ini? Kalau ini kan udah diatur undang-undang ya, kalau yang ini kan enggak, itu kebijakan internal. Ini hal positif, bagus. Bagus. Dan ini kan kita bicara people experience ya. Kita bicara bahwa ini memberikan satu hal positif terhadap karyawati yang memang dalam kondisi ini dia butuh diperhatikan lebih. Jadi ini very good ya. Nah, ini menurut saya contoh-contoh bagus. Artinya teman-teman ketika kalian bisa membuat eh, di perusahaan itu bagi karyawati yang melahirkan seperti amanat di undang-undang kayak ini bisa disiapin daycare atau yang apa fasilitas penyusu yang lebih layak atau kalau daycare-nya nggak di kantor tapi di gedung bareng-bareng ada beberapa perusahaan menyatu di sana itu very good ya. Ya, maksudnya pakai kode-kode apa. Oke ya, jadi itu teman-teman ini hal baik bahwa kalau kita bisa menyiapkan ini very good untuk menjadi tambahan people experience di perusahaan ya. Oke, dan di sini teman-teman dipertegas di sini bahwa ini wajib diberikan ya, cuti melahirkan ini wajib diberikan meskipun pasal 4 ayat 4 ini sebenarnya tidak menjadi bagian dari amanah pasal 9 tadi yang otomatis berlaku, tapi ini juga menjadi ketentuan bahwa
Cuti melahirkan betul-betul harus bisa dijalankan. Pasal 4 ayat 3 ini ya, betul-betul harus dijalankan sesuai dengan aturan dari undangnya. Ya. Nah, itu kan baru pasal 4 ayat 3. Pasal 5 gimana? Kalau pasal 5 ini berkaitan terkait dengan eh, PHK. Ya. Jadi kalau di pasal 5 ayat 1, bahasanya pasal 5 ya, berarti semuanya. Setiap ibu yang melaksanakan hak sebagaimana pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf A dan huruf B itu berarti yang cuti melahirkan dan yang cuti keguguran, itu nggak boleh diberhentikan dari pekerjaan dan tetap berhaknya sesuai dengan undang-undang. Ini eh, semangatnya kita sudah pahami bersama teman-teman bahwa kalau ada karyawati melahirkan atau dia keguguran, nggak boleh gara-gara dia nggak masuk kerja karena menjalankan hak cuti melahirkannya atau menjalankan hak cuti kegugurannya terus di PHK gara-gara menjalankan itu nggak boleh. Karena kan ya kita kita memahami kalau dari sisi beberapa mungkin oknum owner gitu ya, bisnis owner atau manajemen bilang bahwa lah kalau dia banyak tiap tahun dia melahirkan saya rugi dong, dia nggak kerja kerja seolah-olah kan begitu. Nah di sini dijagain nggak boleh seperti itu, tidak boleh seperti itu, bahwa ketika ada karyawati karena dia melahirkan kemudian menjalankan cuti melahirkannya nggak boleh gara-gara jadinya 3 bulan jadinya 6 bulan misalkan udahlah di-cut aja, nggak bisa gitu ya. Namun yang menjadi concern adalah ini teman-teman, dua hal ini. Gimana kalau dia melakukan pelanggaran sifatnya mendesak? Contoh misalkan dia lagi hamil, ini pernah kejadian, ada kejadian ya, ada karyawati lagi hamil mau melahirkan, menjelang dia melahirkan, tiba-tiba ternyata dia melakukan fraud, mencuri. Pertanyaan saya, bisa di PHK nggak? Bisa di PHK nggak? Ini kita ngomong undang-undang ya, ngomong undang-undang ya. Ada karyawati lagi hamil, hamil menjelang melahirkan. Dia fraud, mencuri. Bisa di PHK? Jawabannya kalau secara undang-undang bisa. Karena yang di sini yang dibahas adalah yang sedang melaksanakan hak pasal 4 ayat 3. Berarti yang tidak boleh adalah PHK-nya gara-gara dia cuti melahirkan. Tapi kalau ini beda kasus. Dia di PHK-nya bukan karena menjalankan cuti melahirkan, tapi karena melakukan fraud. Secara undang-undang boleh di PHK, tapi secara kita sebagai HR, human resource, ya pendekatannya jangan undang-undang semata ya teman-teman ya. Pendekatannya jangan undang-undang semata, kita juga mempertimbangkan banyak aspek. Ya kalau itu mau diselesaikan, selesaikanlah dengan baik-baik. Kalau itu masih ranah bisa dimaafkan, dikasih kesempatan yang kedua, ya silahkan diberikan. Karena kita juga harus memikirkan kondisi psikis si ibu dan janin nanti ya. Itu juga kita harus jadi pertimbangan. Ya. Secara undang-undang boleh, tapi secara kemanusiaan coba dipertimbangkan cari opsi yang terbaik, win-win solutionnya apa. Termasuk teman-teman, case yang kedua adalah kalau misalkan dia kontraknya habis dan nggak diperpanjang, boleh nggak? Misal nih, karyawati nih, karyawati, karyawati melahirkan dulu deh, melahirkan tanggal 10 Agustus. Kemudian kontraknya habis di 15 Agustus. Ini gimana teman-teman? Boleh, boleh nggak diperpanjang kontrak nggak? Kontraknya habis. Boleh nggak? Secara undang-undang boleh, karena case-nya beda. Ya, secara undang-undang boleh, karena case-nya beda. Nah, lagi-lagi, tapi kalau secara kemanusiaan, teman-teman akan pertimbangkan lagi ya. Bang, kalau ini kan case-nya bukan di PHK karena dia melanggar, jadi mungkin secara psikis agak berbeda, hanya penyampaiannya mungkin nanti akan disesuaikan. Ya, oke. Kemudian yang pasal 5 juga, ini yang ayat 2 teman-teman.
Ini yang sempat viral juga berkaitan dengan upahnya diberikan bagaimana. Sebenarnya ini tidak terlalu banyak perubahan, teman-teman. Tidak terlalu banyak perubahan di di cuti melahirkannya normal tetap dikasih upahnya secara lengkap 100%. Ya, normal. Hanya ketika dia dalam kondisi khusus kan maksimum ada 3 bulan tambahan ya. Maksimum itu 3 bulan, nggak harus 3 bulan. Maksimum 3 bulan. Satu plus satu, ya kan? Plus satu. Kan, gitu ya. Maksimum adalah 3 bulan. Ini totalnya kan 3 bulan. Nah, ini yang bulan kelima, berarti bulan yang ini dan yang ini, ya, yang diberikannya hanya 75% dari upah. Kan? 75% dari upah. Kalau di sini teman-teman konsep kita adalah upah di sini apakah upah pokok atau upah seluruhan. Jangan tidak tetapnya diberikan nggak? Ini jadi concern ya. Kalau yang bicara pertama teman-teman, kalau bicara konteksnya upah biasanya ini adalah semuanya atau itu ya. Karena biasanya kita pakainya itu kan ketika kita menghitung THR, ketika menghitung pesangon itu ketentuan upah yang dimaksud itu ada di UPK 36. Nah, yang di sini tidak dipertegas. Contoh adalah yang saya kasih garis ini ya, tunjangan tidak tetap. Ini dibayarkan atau enggak? Ketika yang bersangkutan karyawatinya sedang menjalankan cuti melahirkan. Dibayar nggak tunjangan tidak tetap? Praktek teman-teman yang sudah-sudah ketika ada yang 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 karyawan lagi cuti hamil, cuti melahirkan, misalkan, tunjangan tidak tetapnya dibayarkan nggak? Ya, secara best practice tidak, ya. Secara best practice tidak karena meskipun bicaranya adalah upah. Kenapa bicaranya kok upah yang tinggi 100%? Karena skema upah, komponen upah kan ada 4 opsi. Anda masih ingat komponen upah? Opsinya ada 4. Opsi pertama ada upah pokok doang, ya, upah pokok saja. Opsi yang kedua apa teman-teman? Upah pokok plus tunjangan tetap, boleh. Opsi yang ketiga, upah pokok plus tunjangan tidak tetap, boleh-boleh juga. Atau opsi yang keempat, ada semuanya upah pokok plus tunjangan tetap plus tunjangan tidak tetap. Ya, ini adalah opsi upah di perusahaan. Artinya apa? Mau yang kamu pilihkan nomor satu, ya ini upah. Nomor dua, ya ini upah. Nomor tiga, ya ini upah. Nomor empat, ya ini upah. Ya. Hanya dalam penjelasan kemarin saya baru posting tuh di LinkedIn, yang dimaksud tunjangan tidak tetap, ini kan tunjangan yang diberikan berdasarkan kehadiran. Kalau dia tidak hadir, maka tidak diberikan. Artinya kalau dalam konteks ini teman-teman, ya sudah, pokoknya kalau di perusahaannya, misalkan ada karyawati namanya Indah, dia lagi cuti melahirkan, dia gaji pokoknya, upah pokoknya misalkan 1 juta, dia punya tunjangan tetap misalkan eh, 500 ribu, jangan pokoknya jangan bilang lah ya, 5 juta, dia punya tunjangan tetap 500 ribu, ya, terus dia punya tunjangan tidak tetap 50 ribu per hari. Maka yang dibayarkan ke Indah yang mana teman-teman? Ketika dia menjalankan cuti melahirkan, yang dibayarkan ke Indah ya berapa totalnya? Totalnya setengah. Karena upah pokok plus tunjangan salah itu tunjangan tidak tetap. Sorry. Ini tiga tuh. Ini tunjangan tetap, ini tunjangan tidak tetap. Ya, 5,5. Ya, oke. Sekarang kedua, kalau Indah punyanya begini, yang kita bayarkan berapa? 1 juta. Oke. Kalau Indah punyanya adalah tunjangan tetap sebesar 500 ribu per bulan, yang kita bayarkan berapa? 5,5. Tangkap ya. Kalau dia cuma punyanya adalah ini, yang kita bayarkan berapa? Oke ya, berarti sudah clear ya, sudah tahu ya bedanya. Teman. Sip.
Sip, good, good. Pintar-pintar ya di sini ya. Baguslah kalian. Oke, udah ini doang aturannya. Oke, teman-teman. Ada bonus aturan. Ada bonus aturan. Kenapa saya bilang bonus aturan? Ini kan pasalnya pasal 6. Sebenarnya berarti kan dia tidak termasuk yang tadi di pasal 9. Kita balik dulu sebentar ya. Di pasal 9 kan hanya memention pasal 4 ayat 3 dan pasal 5. Berarti yang otomatis menjadi aturan ketenagakerjaan ya ini doang. Ya, tadi kita bahas tuh pasal 4 ayat 3 dan pasal 5. Dua pasal aja tapi pembahasannya panjang juga mau jam 4. Nah, tapi ada bonus nih yang ada hubungannya dengan itu, yaitu pasal 6. Berkaitan dengan apa? Cuti pendamping, cuti pendampingan istri bagi suami. Ini, oh ini kurang salah ketik ya. Ini sebenarnya ya plus minus mirip-mirip lah, mirip-mirip dengan apa yang sudah kita jalani sekarang ya. Bahwa kalau kalau ada istri melahirkan, biasanya kan dapat dapat juga 2 hari ya, 2 hari. Cuma di sini ada tambahan nih, ada tambahan kan kalau kita lihat di contoh di PP 36 ya, kan 2 hari, 2 hari. Walaupun hari itu nanti didefinisikan lagi hari kerja atau hari kalender. Cuma ada potensi penambahan izin khusus karena di sini adalah nih 2 hari oke selesai, ini 2 hari selesai dan dapat diberikan paling lama 3 hari berikutnya, 3 hari berikutnya berarti bisa nambah 2 plus 3 atau antara 2 atau 3 hari ya. Ini harus perjelas dari pemerintah nih. Tapi ini tidak langsung otomatis berlaku di Undang-Undang Tenaga Kerjaan, teman-teman, karena nggak dimention di pasal 9 ya. Nah, yang lebih pusing lagi adalah, challenging lagi adalah, atau sesuai dengan kesepakatan. Pertanyaannya, ini kesepakatannya siapa? Ini kesepakatannya siapa, teman-teman? Ini kesepakatannya suami istri, mau berapa hari? Atau kesepakatannya siapa? Suami dengan perusahaannya, atau perusahaan dengan istrinya suami? Ini nggak tahu nih. Atau disnaker dengan perusahaan? Ini nggak tahu. Agak lucu juga ya. Cuman karena ini pasal 6 tidak dimention di pasal 9, berarti sebenarnya ini belum secara otomatis berlaku dalam konteks aturan ketenagakerjaan. Ya, tapi kita just to know aja ada usulan, bukan usulan, ada aturan di Undang-Undang KIA seperti ya. Oke. Terus piye iki? HR harus ngapain, teman-teman? Ya, ini kita sebagai HR, hari ini kalian juga berusaha memahami betul undang kayak ini. Mudah-mudahan ini jadi upaya yang baik ya. Kalian bisa langsung setelah ini laporkan ke owner atau ke manajemen mengenai aturan terbaru ini. Eh, kita mau pilih yang mana, kita mau ambil kebijakan yang mana, apakah skema yang merah tadi atau skema yang biru, ya silahkan dipertimbangkan dan kalian ketika sudah memutuskan dan itu ada update, silahkan update di dalam PP, PKB atau setidak-tidaknya bentuk sementaranya SK juga boleh. Ya. Nah, Pak, kalau saya mau nunggu arah pemerintah gimana? Ya boleh-boleh juga. Karena memang di pasal 83 dan pasal 45 itu ada bunyinya nih. Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud ayat 1 ditentukan oleh Perpres ya. Jadi di sini ada untuk penyelenggaraan KIA, Menteri harus koordinasi lintas sektor dengan lintas fungsi ya antara kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Itu nanti nunggu Perpresnya, ini juga bisa. Oke. Terus peraturan pelaksanaan dan undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun. Nah, ini juga bisa jadi kita akan menunggu lagi nih, menunggu lagi teman-teman ya. Nah, nah sehingga sehingga materi hari ini memang karena masih pengantar teman-teman dalam pengertiannya masih menunggu pemerintah akan mengarahkan kemana. Karena ya ini lagi-lagi terkait dengan law enforcement ya, penegakan hukum. Apakah memang kondisinya seperti yang tadi kita jelaskan, sudah harus begitu, atau memang nanti ada perubahan dalam pengertian pemahamannya beda dari pemerintah juga memungkinkan. Tapi apapun itu teman-teman kita sudah harus bisa memahami bahwa ini ada potensi ada perubahan, kita harus bisa menyesuaikan dan kita pilihkan sebisa mungkin win-win antara kebutuhan perusahaan maupun dengan kebutuhan dari si karyawatinya ya. Saya sempat sempat nanya-nanya teman-teman. Boleh juga di sini mungkin saya tanyakan kalau di tempat kalian
sudah menerapkan belum? Ya, ada kalian sudah menerapkan undang-undang KIA ini belum, teman-teman? Dalam konteks versinya adalah yang tanda kutip ya, skemanya skema yang merah leh, yang ada penambahan. Mayoritas belum ya, mayoritas belum ya, mayoritas belum. Karena ya memang masih bingung. Saya juga memahami apakah pakainya yang skema yang merah atau pakai skema yang biru, kan nggak tahu juga nih. Kalau pakainya undang-undang menurut undang-undang maksudnya adalah skema yang biru, berarti teman-teman sebenarnya udah menjalankan semua, ya kan nggak ada perubahan. Tapi kalau yang dimaksud adalah skema yang merah, karena ini ada aturan baru, mungkin banyak yang belum. Di White Horse sudah, mantap. Wah, di kantor pusat sudah Pak, tapi tetap skema biru, berarti nggak ada perubahan ya, bukan skema yang merah ya. Nah, saya juga tadi iseng, tadi siang saya iseng ke beberapa grup WA, saya share, nggak ke semua grup WA yang saya punya, apakah sudah menerapkan atau belum, ya. Ini mayoritas memang belum, teman-teman. Beberapa sudah. Dalam konteksnya adalah eh, bisa jadi memang belum ini karena dua hal. Yang pertama masih menunggu dari pemerintah, ya masih menunggu dari pemerintah, masih menunggu aturannya sebenarnya gimana sih? Beberapa hal yang kita masih bingung ya, skema merah atau skema biru nih. Yang mana yang dipakai nih? Atau jangan-jangan skema yang lain, beda lagi, bukan merah, bukan biru, tapi ternyata ungu. Ya kita nggak tahu, mungkin masih menunggu yang seperti itu. Atau dalam konteks yang lain juga, mohon maaf teman-teman, ini realita pahit di lapangan. Meskipun undang-undangnya sudah bicara yang baik, tapi dalam konteks di lapangan seringkali juga masih ada yang tidak menjalankan sesuai aturan ketenagakerjaan. Contoh, penerapan uang kompensasi sudah sebegitu masifnya, informasi sebegitu jelasnya bahwa itu harus diberikan, dalam praktiknya tetap aja masih ada yang tidak membayarkan uang kompensasi. Nah, kalau saya titip ke teman-teman ya berkaitan dengan aturan ketenaga kerja itu seperti bom waktu teman-teman kalau nggak kita jalankan, karena sewaktu-waktu bisa meledak, sewaktu-waktu bisa meledak. Kayak hati-hati ya. Oke, demikian demikian dari saya penyampaiannya, mudah-mudahan bisa membantu pemahaman kepada teman-teman semua. Saya kembalikan ke Kak Dina. Oke, Pak Imawan, terima kasih banyak. Ini, wah, materinya padat sekali ya. Mudah-mudahan nggak mateng nih, Pak, kepala teman-teman nih. Karena materinya cukup banyak juga. Oke, silakan Pak Himawan boleh break dulu karena dari tadi sudah menyampaikan materi yang cukup banyak. Untuk great people sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, khawatir kalau di kolom chat terlewat gitu ya, mungkin bisa menggunakan fitur Q&A, diajukan saja untuk pertanyaannya dengan format nama, dilanjutkan dengan pertanyaan. Nah, sambil menunggu questions yang masuk, saya juga ingin menginformasikan kepada Great People sekalian yang hadir hari ini bahwa Great Day Connect saat ini sudah memiliki WhatsApp group atau komunitas di mana kita bisa saling sharing dan juga berbagi informasi terbaru mengenai HR, salah satunya mengenai UU KIA yang hari ini dibahas. Oke, untuk pertanyaannya nih sudah ada beberapa yang masuk. Mungkin Pak Himawan mau langsung dijawab atau mau ditunggu dulu? Boleh, boleh, boleh. It's okay. Oke, Oke, saya coba bacain aja kali ya. Dari yang mana nih? Dari atas apa nih? Dari bawah ya? Oh, dari atas yang lebih awal ya. Saya Sandi Rahmat. Oke, alumni UN. Satu, apa konsekuensi bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang KIA? Oke, sepemahaman saya, ya, sanksinya masih belum begitu tegas, teman-teman ya. Jadi memang saya berharap ya dari pemerintah bisa bisa ada pengaturan lebih detail ya, lebih detail mengenai kalau tidak menjalankan sanksinya apa ya. Dan lebih penting lagi sebenarnya adalah penegakan aturannya. Bagaimana Undang-Undang KIA mempengaruhi hak cuti melahirkan bagi karyawan wanita, tadi ya sudah dijelaskan di materi bahwa ada potensi perubahan tergantung pemahamannya, apakah cuti melahirkan dengan cara melahirkan sama atau beda. Ketika pemahamannya sama pun pakai skema yang mana, kalau tadi kan saya ambil contohnya biar mudah, skema merah atau skema biru ya. Gitu. Bagaimana jika kalian tidak mengambil 1,5 bulan sebelum melahirkan? Apakah bisa menjadi 3+3? Harusnya tidak, menurut saya. Harusnya tidak, karena kalau di, ya ini yang agak rancu ya, kalau di Undang-Undang 13 yang lama, bahas itu 1,5 sebelum dan 1,5 sesudah. Berarti sebelum dan sesudah harus ada dua-duanya, karena kalimatnya adalah dan, bukan atau.
bukan dan garis miring atau. Nah, cuma kalau di Undang-Undang KIA kan bahasanya adalah 3 bulan pertama. Nah, ini nggak tahu. Tadi saya makanya tadi masih 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 rancu adalah skemanya pakai skema yang merah atau skema yang biru tadi. Kalau kalau memang mengacunya ke skema yang merah, ya merah berarti kan harusnya ya dia tetap dapat 3 kok. Dengan catatan tadi cuti hamilnya sudah ada 1,5 bulan, aman-aman aja. Tuh ya. Kemudian dari Kevin. Oke, karena ayat 3 itu tentang keguguran ya, mengenai istirahat karena keguguran. Sedangkan ayat 5 terdapat terminologi keguguran, juga karena kondisi khusus. Pada ayat 5 itu konteks keguguran, apakah bayinya meninggal setelah melahirkan, atau bayi dalam kandungan karena dalam kandungan komplikasi pasca perkawinan. Nah, itu dia. Itu juga yang masih menjadi, apa namanya, diskusinya ya. Karena keguguran itu kan, eh, tapi gini, kalau saya pribadi memahaminya yang dimaksud keguguran itu adalah sebelum melahirkan keguguran. Kalau meninggal setelah melahirkan itu bukan keguguran. Ya. Mungkin itu maksudnya adalah komplikasi pasca persalinan. Tapi itu lebih ke ibunya bukan ke anaknya. Jadi kalau kita bicara ya tanggung jawab balik ya, ada seorang karyawati melahirkan. Setelah melahirkan itu ternyata ada komplikasi sehingga dokter dari awal sudah bilang ini mah nggak cukup kalau istirahatnya cuma harus 1,5 bulan atau 3 bulan, ini harus ditambahkan sampai 4-5 bulan misalkan gitu ya. Terus dalam perjalanan itu bayinya meninggal. Ini kejadiannya bisa beda-beda. Kejadian yang satu adalah bicara terkait dengan si ibu ya cuti melahirkan plus tambahan karena kondisi khusus. Nah, yang kedua adalah anak meninggal dunia. Ini dua hal yang berbeda. Kalau keguguran itu adanya di dalam kandungan. Untuk yang skema biru, jika karyawati bed rest karena kondisi kehamilannya, apakah ini bisa mengurangi hak cuti hamilnya? Kita bicaranya gini, kalau kalau pakai skema yang biru, ya kita nggak usah, sebenarnya nggak usah skema biru, skema yang merah ya. Kita ngambil sisi istirahat hamil atau cuti hamil deh. Kalau kita bicara bed rest, kalau kita bicara bed rest, ini kan kita bisa bicara adalah berarti dia kondisinya sakit. Sakit ya. Kalau dia sakitnya misalkan di kandungan usia 5 bulan, dia bed rest karena kehamilannya sakit. Ya normal itu namanya sakit. Ya namanya sakit kan karyawan tetap boleh tidak masuk kerja karena sakitnya dengan ada surat keterangan dokter dan upahnya tetap dibayar. Jadi tidak ada pembeda sih, tidak ada pembeda. Apalagi kalau sampai mengurangi hajut kehamilan, enggak, karena itu dua hal yang berbeda. Ketika masuk periodenya istirahat hamil, ya dia istirahat hamil, kan dia nggak masuk. Tapi kalau sebelum periodenya istirahat hamil, kalau dia bed rest gara-gara kehamilannya, ya itu sakit. Oke, clear ya. Bagaimana jika masih ada perusahaan yang menolak menerapkan KIA? Bagaimana mengedukasi manajemen? Tergantung ya, tergantung manajemennya seperti apa, teman-teman. Toh juga sebenarnya kan kita juga masih ada opsi ya, mau pakai skema merah atau skema biru. Paling tidak kalau memang belum mau menjalankan undang-undang KIA versi yang skema merah, paling tidak jalankan yang skema biru. Maksud saya adalah satu, ya cuti hamil, cuti melahirkan sesuai undang-undang ketenagakerjaan tetap dijalankan. Yang 1,5 sebelum, 1,5 sudah kan skema biru itu. Plus, ini kan juga insidentil ya, hanya karyawati tertentu kan. Ketika naudzubillah mendalik ada karyawati yang ternyata ada komplikasi pasca persalinan yang tambahan ekstra 3 bulan itu ya, yang kondisi khusus. Nah, itu baru nanti dipropos. Kalau memang nggak mau pakai undang-undang KIA, pakainya undang-undang 13, itu sudah boleh pakai undang-undang 13. Cuman menurut saya edukasi ke manajemen adalah bos mendingan pakai undang-undang KIA. Kenapa? Kalau pakainya undang-undang 13 itu unlimited, tidak ada batasan waktunya. Karena di Undang-Undang 13 bisa panjang, bisa berubah, bisa memanjang sesuai dengan surat keterangan dari dokter dan bidan. Ya, jadi lebih 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 fleksibel. Sudah nggak ada batas waktu 3 bulan tambahannya, sudah gitu boleh bidan yang menentukan. Ya, dan di situ juga upahnya tetap dibayar full. Beda dengan Undang-Undang KIA dibatasi maksimum 3 bulan aplikasi itu, ya kan? Maksimum 3 bulan juga eh, upah yang di bulan kelima, bulan keenamnya, di 2 bulan tambahan terakhir, itu bisa 75%. Jadi sebenarnya ya justru malah
kita dorong nanti kalau case tertentu ya ke undang-undang KIA. Nah, ketika manajemen sudah, oh iya ya ternyata lebih oke ya pakai undang-undang KIA, ya sudah bos kita pakai undang-undang KIA aja semuanya. Gitu ya. Oke, Pak, ini sudah undang-undang ini sudah berlaku, namun pelaksanaannya diberikan waktu 2 tahun ya. Aturan pelaksanaan. Aturan pelaksanaan itu sebenarnya bukan semua aturan yang tadi kita bahas, teman-teman. Jadi kalau kalian buka undang-undang KIA lebih detail, itu ada beberapa aturan-aturan berkaitan dengan cuti ya, hak melahirkan ini untuk PNS, untuk TNI Polri, termasuk juga buat mereka. Nggak cuma untuk pegawai nih, untuk karyawati. Di pasal-pasal yang lain itu ada juga sama ketentuannya untuk PNS, cuti melahirkan untuk PNS, cuti melahirkan untuk TNI Polri. Nah, di situ disebutin ketentuan lebih lanjut yang mengenai cuti melahirkan untuk TNI Polri untuk PNS, seingat saya, nanti diatur kemudian. Ini contoh juga yang nanti aturan pelaksanaan 2 tahun ke depan itu yang akan disiapkan. Nah, termasuk saya berharapnya, termasuk yang karyawati yang kita bahas. Mudah-mudahan segera muncul aturannya untuk mempertegas apakah pakai skema merah atau pakai skema biru ya. Gitu. Saya ada pertanyaan ya. Oke, next. Dan untuk yang cuti bagi suami, karena tidak disebutkan dalam pasal 9 tadi, artinya belum menjadi bagian dari UNTK dan Pusat tidak wajib mengikuti pasal tersebut. Iya, undang-undang tidak mewajibkan mengikuti pasal tersebut yang cuti pendampingan istri ya. Tapi dalam pasal 31 ayat 4 huruf E di PP 36 ada yang versi lebih singkat dan dari dulu kita udah jalankan di Undang-Undang 13 juga dulu kita jalankan. Kalau ada istri melahirkan atau istri keguguran, maka suami itu karyawan dapat izin khusus 2 hari. Cuma kalau di Undang-Undang KIA nggak cuma 2 hari, bisa nambah +3 atau bisa juga lebih dari itu sesuai kesepakatan. Yang ini yang tambahan +3 dan sesuai kesepakatan itu yang tidak secara otomatis berlaku di Undang-Undang Ketenagakerjaan karena tidak dimention oleh pasal 9. Tapi kalau yang 2 harinya itu tetap berlaku karena itu ada di pasal 31 ayat 4 huruf E PP 36 tahun 2021. Oke, next, terakhir nih. Untuk perusahaan yang masih sistem keluarga, kemudian klaim kesehatan dikelola sendiri, bagaimana? Kemudian klaimnya kesehatan dikelola oleh sendiri. Apa yang bagaimana? Objek atau aturan ketenagakerjaan, teman-teman, kita mengacu ke Undang Tenaga Kerja, ya termasuk pasal 4 ayat 3 dan pasal 5 di Undang-Undang KPK, itu objeknya itu adalah ya pengusaha, ya perusahaan, ya badan hukum, ya UMKM, ya usaha keluarga, ya startup, ya bisnis perorangan, itu termasuk menjadi objeknya dari Undang-Undang 13.2003. Jadi ketentuan ini tetap berlaku untuk perusahaan keluarga, tetap berlaku untuk UMKM, tetap berlaku untuk startup, tetap berlaku untuk yayasan koperasi PT, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi nggak ada pembeda. Walaupun misalkan klaim kesehatannya dikelola sendiri, nggak ada pengaruh sana sih. Karena kan bicaranya bukan klaim kesehatan, tapi bicaranya adalah hak istirahatnya. Yang secara umum dari kita bahas ya. Wih, masih ada lagi. Lanjut. Baik, misalkan karyawati sedang menjalankan cuti melahirkan, ternyata terbukti fraud. Nah, tadi udah dibahas ya. Udah dibahas, boleh. Sebenarnya secara undang-undang boleh di PHK. Tadi udah sempat kita bahas, itu boleh aja di PHK, karena bukan menjalankan cuti melahirkan ya, tapi karena dia fraudnya. Walaupun demikian, ya kita secara humanis tetap harus memastikan bahwa eksekusinya tetap dengan manner yang baik, win-win lah, ya. Kalau memang pada akhirnya harus dieksekusi untuk di PHK, karena dia fraud, bukan karena dia cuti melahirkan, bukan, tapi karena fraud. Oke, terakhir, Pak, jika menggunakan undang-undang KAI ini, apakah cuti sebelum melahirkan masih berlaku? Nah, itu juga tadi yang sudah sempat dibahas ya, ini yang masih kita bahas nih. Tapi gini, yang kita bahas tadi adalah skema merah dengan skema biru. Ya, nggak tahu pemerintah akan memilih yang mana atau mungkin punya skema yang lain. Tapi intinya adalah kalau ditanyakan di sini, apakah cuti hamil tetap berlaku? Tetap ada. Mau skema merah, mau skema biru, tetap ada cuti hamil. Ya, dan itu tetap harus diberikan 1,5 bulan sebelum kita.
Fahim, boleh nggak istirahat melahirkan yang 1,5 bulan sebelum lahiran diundur menjadi 0,5 bulan dan 1 bulan lagi digabung menjadi 2,5 bulan? Ini kalau dulu pemahaman saya ya, kalau dulu menggunakan Undang-Undang 13 2003 nggak bisa. Karena kalau di Undang-Undang 13 2003 pasal 82 itu kan 1,5 sebelum dan 1,5 sesudah. Kalimat di tengah-tengah itu dan berarti nggak boleh mengubah. Nggak boleh yang 1,5 sebelum istirahat hamil dipindahin semuanya ke depan, nggak boleh. Atau sebagian nggak boleh karena ada dua di situ. Istirahat sebelum melahirkan, berarti harus ada cuti hamilnya. Jumlahnya 1,5 bulan, berarti nggak boleh dikurangin. Kecuali kalau memang kondisi khusus ya, tiba-tiba melahirkan mau gimana lagi. Ya, jadi kalau pemahaman yang Undang-Undang 13 2003 enggak. Nah, cuman kalau yang di pemahaman di Undang-Undang KIA ini jawabannya tergantung pakai skema merah atau skema biru. Saya pribadi, saya ulangi, kalau saya pribadi secara awam, ya mungkin saya salah, saya sih prefernya ke skema merah. Lagi-lagi, karena apa? Untuk menentukan 3 bulan pertama, itu dari yang mana nih? Apakah dari 1,5 bulan sebelum melahirkan? Kalau iya, kok bahasanya 3 bulan pertama? Pertama itu berarti kan dari awal. Startnya mana? Kan kalau bilang cuti melahirkan, harusnya kan dari melahirkan. Maka 1,5 bulan ya tetap wajib ada, tidak boleh dikurangi. Beda kalau ternyata pemahamannya 3 bulan itu adalah pakai skema biru ya, ya bisa jadi bergeser tuh pemahamannya. Ya nanti dari pemerintah ya. Ternyata pertanyaan makin nambah. Oh, 5 menit lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Pak, kalau karyawati hamil sengaja tidak segera cuti hamil. Ini tadi barusan dijelaskan ya, baiknya jangan. Oke, next. Berarti total cuti melahirkannya 4,5 bulan ya, kalau misal berlaku semua. Kalau pakai skema merah, yang tadi saya jelaskan, totalnya malah jadinya 7,5 bulan. Kalau pakai skema biru, totalnya adalah 6 bulan, kalau sama yang kondisi khusus. Cuma kalau kita kesampingkan kondisi khusus tidak pakai, yang tambahan 3 bulan itu maksimum, maka pilihannya kalau skema merah adalah 4,5 bulan, nambah 1,5 bulan dari yang umumnya sudah kita jalani, kalau yang skema biru adalah tetap 3 bulan. Ya, Pak lebih idealnya penerapan 2 Juli atau tunggu jeda di perusahaan Pak nanti. Kalau atau nggak masalah kalau tidak diterapkan hanya pakai acuan UTK saja. Nah, ini yang kalau 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 di undang-undang kan kita biasanya ada ketentuan peralihan ini membunyikan adalah kalau sudah lewat gimana. Karena di sini nggak disebutkan, maka sebenarnya sebenarnya yang sudah lewat ya sudah kita tidak bisa apa-apakan. Tapi kalau bicara tanggal pemberlakuannya, kalau melihat di undang-undang ya tanggal 2 Juli ya. Cuman kan belum tentu semuanya sudah menjalankan, terus mau menjalankan. Maka maka kalau mau cari amannya ya 2 Juli. Tapi kalau kita masih tanda kutip masih tidak sependapat pakai skema merah atau skema biru tadi materi ya, kalau yang ketinggalan bingung nih merah itu apa. Ya nanti aja nunggu ketika sudah fix pakai skema merah atau skema biru ya. Tentu tentu ketika memang ada tanda kutip ya, ada seolah-olah karyawati yang dirugikan tanda kutip, ya kita perlu menyelesaikan secara internal untuk bisa menjadi win-win. Cuman kalau sekarang ditanya pakainya yang mana, kalau kalau pribadi ya, pribadi teman-teman, saya lebih prefer yang skema merah. Kalau kalian bingung merah atau biru masih ada perdebatan, atau khawatir kita awalnya merah Pak, kalau ternyata dari pemerintah adalah biru, berarti kita harus kurangin dan itu susah untuk dihilangkan. Kalau memang kalian masih ragu, maka tanyalah ke disnaker setempat. Ya, disnaker kan lebih berwenang daripada saya, maka kalian bisa tanyakan, ngobrol dengan disnaker, kasih 2 skema tadi, menurut kepala dinas, ini yang mana yang dipakai, yang skema merah kah atau skema biru. Nah, ketika beliau sudah memutuskan, mengasih pengarahan, kemudian juga kita sudah oke pakai yang itu, tinggal kita sepakati bersama dengan karyawan, kalau di tempat kamu ada serikat pekerja, ya dengan serikat pekerja, kalau tidak ada serikat pekerja, ya berarti di PP, kalau PP-nya bisa diambil segera silakan, kalau nggak minimal di SK, itu ditentukan mulai kapan aturan ini berjalan. Apakah ya, sambil diskusi dengan disnaker juga boleh, apakah memang
sejak setelah ketemu di Snaker atau sebelum, silakan. Tapi sebelum itu berarti 2 Juli kemarin ya. Cuman cuman ya 2 Juli udah lewat teman-teman. Ya kalau kalian baru tahu sekarang ya sudah jalankan aja secepat mungkin. Oke? Kak Dinar kayaknya udah cukup ya. Sudah mau jam 16 saya belum sholat asar. Oke, boleh kalau gitu. Ini sudah cukup menjawab juga sih tadi Pak Jadi Himawan masih kalau dipancing pertanyaannya lanjut. kayaknya masih bakalan lanjut terus nih Pak, bisa 2 hari kita nggak selesai-selesai. Baik Pak Himawan, kalau begitu untuk Great People sekalian, terima kasih sudah mengikuti sesi webinar sampai di Q&A. Jangan lupa ini akan saya share dulu untuk QR code-nya bagi Great People yang ingin mendapatkan e-certificate bisa mengisi form survei melalui QR code yang saat ini tertera di layar. Oke, Pak Himawan, terima kasih banyak atas waktunya dan juga pengetahuannya sudah berbagi hari ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lain ya, Pak ya, karena masih banyak juga nih kayaknya yang mau bertanya, cuman waktunya udah terbatas nih. Amin. Oke, kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam sesi webinar ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan have a great day. Thank you semuanya. Bye. Thank you semuanya. Thank you, Kak Dinar. Good people, good days.